Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 22029162 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan nomor absen 8 dari sesi 65. Latar belakang usaha dari gorengan itu masalahnya itu kebanyakan pada zaman sekarang itu menggunakan bahan-bahan yang tidak sehat seperti mie, penyedap rasa yang berlebihan, bahan pengawet. Nah, solusinya itu yang saya gunakan pada gorengan yang saya buat itu menggunakan bahannya itu sayur-sayuran, tidak menggunakan bahan pengawet dan penyedap rasanya yang tidak berlebihan. Kedua, saya akan membahas tujuan usahanya. Yang pertama itu memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan. Yang kedua, menciptakan produk makanan yang sehat, bergizi, dan ekonomis. Yang ketiga, menciptakan hasil produk yang kreatif untuk daya tarik pasar yang tinggi. Yang keempat, memperoleh keuntungan usaha untuk menambah penghasilan, terutama bagi mahasiswa. Aspek pasar yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama itu gambaran umum pasar dan sasaran. Nah, rencananya saya akan memilih tempat yang strategis tentunya, terutama di tempat yang ramai atau banyak orang dan tempatnya juga terjangkau. Yang kedua itu jenis produk yang ditawarkan. Produk yang saya tawarkan merupakan aneka gorengan yang mempunyai berbagai isi yang unik dan lezat, dan tentunya mempunyai ciri khas tertentu, dan dibuat dari bahan yang higienis dan berkualitas. Pastinya berbeda dengan produk gorengan yang dijual sebelumnya atau yang dijual oleh kebanyakan orang. Yang ketiga itu target pasar. Nah, produk gorengan ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Sampai dengan lansia dapat menikmati produk gorengan ini karena menggunakan bahan-bahan yang tentunya sehat dan higienis dan berkualitas. Yang keempat itu pesaing. Untuk saat ini mempunyai beberapa pesaing, bukan beberapa tapi banyak pesaing, seperti pedagang gorengan keliling dan dijual di pinggir jalan. Pengaruh pesaing terhadap penjual gorengan sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan gorengan dan juga tempat berjualannya yang cukup strategis, sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut dan sering membeli gorengan yang mereka jual. Yang kelima yaitu sasaran pembeli. Sasaran dari gorengan Lama Bana ini itu merupakan para penikmat gorengan. Kebanyakan zaman sekarang itu banyak penikmat gorengan, terutama itu kalangan anak remaja seperti mahasiswa pada umumnya, dan dari semua kalangan, mulai dari anak sekolah, pegawai kantoran, dan mahasiswa tersebut, ibu rumah tangga, dan membahas tentang analisis SWOT dari gorengan Lama Bana ini. Yang pertama itu kekuatannya, yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu gorengan Lama Bana ini rasanya lezat karena pemilihan bahan bakunya yang berkualitas dan sehat tentunya. Yang kedua itu harga gorengnya yang terjangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga itu lokasinya yang strategis yang dapat dijangkau oleh konsumen, baik menggunakan transportasi pribadinya maupun kendaraan umum.
Yang keempat yaitu terdapat layanan sistem pemesanan online, sehingga konsumen dari berbagai kota dapat memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman. Yang kedua itu kelemahannya. Nah, kelemahan gorengan lama bana ini tuh terdapat dari expire-nya. Analisis 4P. Yang pertama itu ada produk. Produk gorengan lama bana merupakan makanan yang dapat mengenyangkan. Yang kedua itu harga jual atau price. Harga jual produk gorengan disesuaikan dengan harga para pesaing. Yang ketiga itu ada promosi atau promotion. Nah, promosi yang akan saya lakukan dengan menyebarkan brosur di tempat-tempat yang ramai dan menyebarkan di sosial media. Yang keempat itu sistem pemasaran atau distribusinya, atau sering kita dengar itu dengan price. Untuk aspek keuangan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada biaya awal. Nah, biaya awalnya terbagi menjadi dua, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabelnya ini itu termasuk bahan-bahannya tadi, seperti tepung terigu, wortel, bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, coklat, keju, telur puyuh, dan lain sebagainya. Sehingga semua totalnya itu sebanyak 2.975.000. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap itu terdiri dari kompor, gas LPG, telenan, pisau, sewa tempat, dan lain sebagainya, sehingga totalnya itu sebanyak 1.500.000. Harga per unit bakwan itu 1.000, tempe melet itu 1.000, tahu isi telur puyuh atau sayur mayur itu 2.000, molen pisang itu 1.500, molen coklat itu 1.500, molen keju itu 1.500. Sehingga modal awalnya itu lebih kurang 5 jutaan. Untuk analisis keuntungan atau analisis ekonominya, kalau pendapatan hariannya gorengan itu sekitar 510.000.